Baik, Ustadz, kita mulai dengan tema tadi menjadi suami hebat dan ayah hebat. Mungkin nanti sedikit Adi tambahin menjadi kakek hebat dan nenek hebat kalau bisa. Baik, jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada pagi ini kita kembali bertemu dalam acara Ta'lim dari Rumah yang insya Allah hari ini akan diisi oleh Ustadz Hasan Haikal atau nama panggungnya Babe Haikal. Kita insya Allah akan mendapat tausiah pada pagi ini pada Ustadz. Silakan Ustadz, tafadhol. Menjadi kakek yang hebat itu sulit ditambahin karena saya belum jadi kakek. Oh, iya. Hostnya Bapak sendiri ya? Iya. Pak Zain. Iya, Pak Zain. Baik, sebab begini Pak Zain dan seluruh teman-teman sekalian, saya nggak bisa kalau ceritanya sedikit pembukaan ya. Saya nggak bisa cerita menjadi kakek, sebab saya belum ngalamin gitu. Jadi kalau yang sudah saya alamin ini saya berani cerita karena alhamdulillah ini pengalaman pribadi yang saya terapkan baik sesama anak saya atau anak orang gitu. Sebab sejak 1986 saya udah buka pengajian di sini. Pengajian itu ya udah 34 tahun saya buka pengajian di rumah, dan pengajian itu isinya anak-anak, dan anak-anak itu dengan saya begitu dekatnya Pak ya. Saya begitu dekatnya dengan anak-anak. Kami ngaji itu bercanda, tertawa, wah pokoknya luar biasa. Sampai anak-anak itu mangkat gede gitu, dari yang mulai alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho gitu. Saya masih menerapkan itu. Alif, ba, jadi yang a, habis gitu a, ba gitu ya. Ata gitu ya. Terus kemudian aina, auna, aina, anakum, ainakum, banakum, bainakum dan seterusnya. Juz sama model dulu. Kami akrab sekali sampai mereka bisa baca Al-Quran dan hatam dan lulus begitu. Jadi saya dekat dengan mereka, bagaimana saya berinteraksi dengan mereka. Dan sekarang orangnya udah gede-gede, ada yang udah kerja, ada yang udah kuliah. Terus anaknya, terus kawin, anaknya dikirim lagi ke sini dan terus selama 34 tahun berjalan begitu. Nah, ini saya tuangkan. Saya tuangkan dalam buku saya menjadi suami dan ayah yang hebat. Lihat ya Bapak-bapak ya. Iya. Nah, ini saya tuangkan dan pagi ini alhamdulillah diangkat sebagai topik. Baik, kita santai-santai dengan mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada yang mendengarkan ini, izinkan saya mengawali dengan kalimat Alhamdulillah. Bagi yang sudah menikah, maka ini menjadi panduan untuk menjadi suami yang hebat. Bagi yang sudah menikah dan punya anak, maka ini menjadi panduan menjadi ayah yang hebat. Bagi yang belum menikah, ya menikahlah, gitu kan. Jadi kenapa sampai belum menikah? Karena biasanya
mengkambing hitamkan Allah. Biasanya mengatakan belum ada jodohnya, seolah-olah kok bikin Allah bersalah, padahal Allah Maha Suci dari kesalahan itu. Ya, ya kenapa belum nikah? Belum ada jodohnya. Nggak bisa begitu kalimatnya. Ya, kenapa? Loh, kan jodoh di tangan Tuhan, gitu kan? Sebelum disampaikan jodoh di tangan Tuhan, saya juga mau sampaikan juga nih. Saya bilang begini, bagi orang yang berkata jodoh di tangan Tuhan, saya bilang begini. Jawab pertanyaan saya bilang. Di sini ada nggak yang belum nikah? Coba angkat tangan. Coba angkat tangan, siapa nih yang belum nikah? Waduh, saya nggak berani bilang nih Pak Onik nih sama istrinya di sampingnya itu. Wah, elah. Begitu juga Pak Zen ini sama istri sama anak, aduh ya. Dan siapa lagi tuh yang belum menikah barangkali? Oh, ada Pak Muji, apa kabar? Masya Allah, Pak Aslam. Ya. Ini yang lain di mute. Iya, saya cuma lihat aja nih, lihat orang-orangnya. Insya Allah, Pak Usman. Ya, alhamdulillah nih, udah pada ini ya nih. Bukan cuma udah pada nikah, kayaknya udah uzur nih. Oh, Jenny belum nih, Jenny belum nikah nih, Jen. Lu belum nikah lu, Jen. Kelihatan lu. Kelihatan lu, Jenny nih. Masih segar mukanya. Anak-anak muda gitu. Pak Agus Jatmiko juga nih. Apa namanya? Papa muda nih kelihatannya nih. Pak Ari juga nih ya. Pak Golo dan semuanya yang saya tak sebutkan satu persatu ya. Bagi anak kita deh yang belum menikah deh, anaknya Pak Zen udah nikah belum tuh di samping tuh anaknya Pak Zen tuh? Mantu nih Ustaz. Udah Ustaz. Oh mantu, Masya Allah. Hati-hati sebagai mantu, lu jangan nikah lagi depan mertua lo, dikaparin lo. Bisa. Mas-manasin aja. Benar, hati-hati. Rasulullah aja nggak kasih. Rasulullah nggak kasih. Waktu Sayyidina Ali datang, ya Rasulullah dia mau menikah lagi. Apa kata Rasulullah? Fatimah itu darah dagingku. Siapa yang menyakiti hatinya sama dengan menyakitiku. Tabokin pasien tuh, tabokin. Baik teman-teman sekalian, bagi yang belum menikah, coba jawab pertanyaan saya. Mungkin nggak Allah kecepatan? Nggak mungkin. Pertanyaan kedua, mungkin nggak Allah telat? Nggak mungkin. Berarti Allah pasti tepat waktu. Lah kok belum datang jodohnya? Bukan salahnya Allah kecepatan. Bukan salahnya Allah terlambat. Nggak boleh tauhid begitu. Allah itu nggak pernah kecepatan. Allah nggak pernah terlambat. Kalau jodoh belum datang, namanya kita memang belum pantas. Supaya datang bagaimana? Kita mesti memantaskan diri kita. Bagaimana cara memantaskan? Orang menikah itu pasti akhlaknya agak beda sama yang belum nikah. Kalau yang belum nikah, dia mungkin mencari pasangan, delirik gitu. Tapi kalau udah menikah, pasti dia menundukkan pandangan. Kenapa? Karena yang kita lihat di perempuan itu, yang di rumah juga ada. Begitu. Sekarang sering dibikin menjadi ayah yang brengsek. Dengan cara apa? Itu mulut-mulut orang yang biasa berkata begini, masa makan nasi suara asem lulu, sekali-sekali daging kambing dong. Begitu dia bilang. Bosen gue suara asem lulu. Lah emang lu kira bini lo makanan? Saya bilang. Nggak boleh begitu dong. Emang bini prasmanan apa? Prasmanan mau kondangan. Ada di sini, di sini, di sini. Ini mencoba-cobain aja. Nah ini dia. Kalimat-kalimat seperti ini sering merusak. Ya. Padahal nggak benar begitu kalimatnya. Baik, saya mengawali menjadi suami itu kan waktunya singkat nih. Waktunya singkat, saya awali dengan cara paling awal dulu dah. Memilih pasangan. Begitu ya. Oh kita pernah ketemu di Jepang ya. Betul. Saya lupa tuh. Di Tokyo. Masya Allah ya. Nah jadi Bapak Ibu sekalian muliakan Allah. Seringkali dalam memulai rumah tangga diawali dengan cara yang salah. Biasanya kalau diawali dengan cara yang salah, kesononya salah. Apa itu? Mencari karena kecantikan. Kalau mencari karena kecantikan, sebentar lagi nggak cantik, beneran deh. Kalau mencari pasangan karena semata-mata kecantikan, bentar lagi peot, beneran serius. Ya,
Waktu nikah sih berat bini kita cakep 60. Setelah isinya berapa? 70, 80. Setelah setahun 100 dia bisa. Terus pudar di akhirnya. Kenapa? Karena kita melihat dari sisi kecantikan dan paras. Makanya kata Rasulullah, siapa yang menikahi wanita karena kecantikannya, tidak Allah tambah kecuali keburukan. Atau kita menikah karena kehormatannya, tidak Allah tambah kecuali kehinaan. Atau kita menikah semata-mata karena hartanya, tidak Allah tambah kecuali kemiskinan. Jadi ketulusan di awal itu luar biasa. Awalnya mungkin ada rasa ketertarikan, wajah. Tapi berikutnya udah nggak boleh menjadi dominan. Cari yang agamanya baik. Insya Allah semua akan ngikut. Karena itu bagi pasangan yang belum menikah, yang sedang mendengarkan, saya berpesan begini. Jangan pernah mencari istri. Kau akan tertipu. Tapi carilah ibu bagi anak-anakmu nanti. Sehingga di kepala kita itu cari yang berakhlak, cari yang berilmu, cari yang agamanya bagus. Kenapa? Karena hanya yang berakhlak, berilmu, dan agamanya bagus yang bisa membimbing anak-anak kita. Jadi begitu ngelihat orang perempuan, kita bilang, di sini saya akan menitipkan benih. Nah, benih ini akan menjadi anak. Nah, anak ini akan menjadi penolong saya ntar di akhirat. Nah, anak ini akan menjadi seorang hafiz wal hafizah. Terus mau nggak? Maaf. Memilih istri yang sehari-hari keluar pakai tank top. Nggak boleh dong, ini nggak bakal bisa jadi mendidik anak-anak saya. Jadi awali kayak begitu nih, kepada para pasangan muda yang udah menikah, yang pasangan tua yang punya anak yang belum menikah, sampaikan kata-kata ini. Dan kepada seorang wanita, bilangin anak-anak kita. Sebagaimana saya sering nasihati anak-anak saya, karena anak saya perempuan semua. Saya bilang jangan cari suami. Carilah ayah bagi anak-anakmu nanti. Begitu. Cari ayah bagi anak-anakmu nanti. Jangan cari suami. Karena kalau cari suami, kamu akan mencari yang keren. Dan suami yang keren itu ngeselin. Tanya coba istri-istrinya dah. Suami keren tuh ngeselin. Kenapa? Karena banyak yang demen. Gitu. Jadi redek hati. Benar nggak ibu-ibu? Begitu jalan, ya dia kemana nih? Gitu. Begitu dia pulang telat, ya gitu. Mendingan cari suami yang biasa aja dah. Ya. Begitu dilepas, udah nggak apa-apa, nggak ada yang mau sama dia, gitu. Udah nggak ada, nggak ada yang mau sama dia. Dia cuma rarasan rangginang, maunya sama gue doang, gitu. Jadi anteng istilahnya gitu ya. Dan kita bisa menimbulkan ketertarikan karena kita tiap hari ketemu, insya Allah. Kan orang Jawa punya prinsip, Witing Tresno Jalaran Soko Kulino katanya. Ya, orang Jawa bilang kalau ngeliat terus lama-lama timbul rasa cinta. Iya benar, ya. Itu kan prinsip apa namanya prinsip repetition, pengulangan, ya. Ngaji apa namanya tiap hari 1 juz. Aduh, waktu awal mah aduh beratnya minta ampun. Tapi begitu tiap hari nggak ngaji, pusing, beneran. Bapak Ibu yang tiap hari ngaji, nggak ngaji coba sehari, kelayangan, pusing, beneran. Saya dapat teman saya itu Ustadz Hadrami, Ustadz Hadrami di Kampung Gedong. Ustadz Hadrami di Kampung Gedong. Dia seorang yang hafiz. Ya, dia kos sama seorang gitu ya. Kemudian sekarang udah nikah di Ciputat. Ya, dia sama anak seorang ustadz. Itu dari beliau itu. Ya, umurnya sebaya, tapi dia hafiz. Saya tidak. Dia hafiz. Jadi sering ngajar di Baitul Salam zaman dulu, saya sama dia gitu, gantian. Tahu nggak pada waktu itu dia bilang, aduh gue lagi pusing nih, gue pusing banget, bodrek apa siang sampai sore sampai maghrib. Tahu dibilang gini, astagfirullahalazim, saya hari ini belum ngaji. Begitu dia ngaji, langsung nggak pusing. Nah kayak gitu. Sama ya, bini juga begitu. Saya pegel-pegel kalau nggak lihat muka bini. Wah elah, sampai kayak begitu ya. Pegel banget. Kenapa? Kalau lihat mukanya enak deh. Yang kayak begitu tuh jadi adem di rumah ya. Baik jamaah sekalian dimuliakan Allah,
kita meningkat ke yang kedua sedikit saja. Sekarang ceritanya udah nikah. Ya, tadi belum nikah, ya cepet ya. Sekarang tahu-tahu udah nikah. Begitu udah nikah apa yang terjadi? Ini udah nikah nih. Waduh, kok beda sama waktu ijab kabul? Biasanya gitu. Ijab kabul mah cakep dandanannya. Waduh, apalagi kalau orang Jawa di sini ada cut kayak rodek. Wah, rodek. Zaman dulu ada rodek ya. Nah, di sini dihias-hias macam-macam begitu. Lah, begitu dia elap mukanya, ya kok begini? Biasanya begitu tuh. Ya. Nah, beda nih sama waktu dandan, waktu pengantenan. Kok begini? Apalagi kita lihat bangun tidur. Bangun tidur belum dandan. Bekas iler kelihatan. Aduh, lah kok bini gue jadi begini ya? Ya. Nah, Ibu Bapak sekalian dimuliakan Allah, saran saya, ingat pada waktu ente berjanji di depan penghulu. Ya. Saya terima nikahnya dan kawinnya, begitu. Saya terima nikahnya dan kawinnya, ada penghulu, ada wali, ada saksi, ada tamu-tamu undangan, semua menyaksikan. Saya terima nikahnya dan kawinnya. Coba resapi sekali lagi. Ya Allah, saya menerimanya. Dengan ucapan itu tiba-tiba jadi ibadah yang tadinya menjijikan zina. Yang tadinya terkutuk zina. Tiba-tiba jadi ibadah. Hanya dengan ucapan begitu doang. Hanya bilang gobil itu doang sah. Berarti ada sesuatu di situ. Berarti kalau kita pahami filosofinya, bukan penghulu. Enak aja penghulu yang telah mengubah. Bukan saksi. Enak aja saksi bisa merubah satu nilai terkutuk menjadi sebuah ibadah. Bukan wali, bukan. Tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Merinding saya tuh kalau ngomong soal pernikahan beneran. Nih, bangun berbulu kuduk. Merinding saya. Ya Allah. Kenapa? Karena Pak maaf ya. Zina itu perbuatan syaitan. Zina itu menjijikkan. Nggak baik. Zina itu tubuh dikuasai syaitan. Min amali syaitan rijsun najis. Tapi jadi ibadah, tapi dikasih pahala. Ada apa di situ? Gara-gara ucapan saya terima nikahnya dan kawinnya. Berarti bukan andilnya penghulu, bukan andilnya saksi, bukan andilnya wali. Ini semua Allah Subhanahu wa taala punya gawe. Allah yang mengubahnya itu loh. Dari tempat menjijikan, haram, menimbulkan penyakit, AIDS dan sebagainya, kelemahan tubuh, antibodi, tiba-tiba jadi ibadah, dapat pahala. Coba. Apalagi kalau malam Jumat, sama juga bunuh Yahudi. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada hari kita berkata, saya terima nikahnya dan kawinnya, sadarin bahwa kita sebagai pria nih yang ngomong, kan yang ngomong pria nih, bukan wanita. Wanita kan nggak kelihatan, diwakilin, ya, diwakilin. Bapak Junaidi Rasufa, saya kawinkan engkau dengan anak saya yang bernama bla 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 bla. Ingat nggak dulu ente? Begitu kan? Allahu Akbar. Artinya apa? Artinya saya terima nikahnya dan kawinnya. Saya terima lahir batinnya. Saya terima sekarang, besok sampai tua saya terima. Gitu. Ya. Saya terima. Nih, Pak Zan mantunya siapa namanya? Haris. Muhammad Haris. Haris. Nih, ya. Saya terima nikahnya dan kawinnya. Saya terima lahir batinnya. Saya terima sekarang, besok, sama lusa, sama tua. Saya terima. Saya terima kalau dia salah. Saya terima kalau dia ngawur. Saya terima kalau dia cerewet. Saya terima kalau dia ngeselin. Saya terima kalau dia bawel. Saya terima semuanya. Enak aja nggak terima. Janji depan Allah kok. Justru ini peluang supaya kita nerima semua. Ini seriusan, hati-hati. Ente udah bilang saya terima, itu yang saya pahamin begitu. Makanya saya deg-degan, nangis saya berkali-kali, saya terima, nangis lagi. Ada videonya, ntar kapan-kapan saya puterin. Saya puterin ntar kapan-kapan. Di Masjid Baitul Salam itu. Saya terima, menggigil saya.
Karena apa ya? Karena waktu itu saya udah ngajar di Masjid Baitul Salam. Yang menyaksikan itu adalah orang yang tiap hari ngaji sama saya. Saya dulu ngajar tiap subuh, tafsir, ya, Quran dari Ibnu Katsir. Jadi waktu itu saya menggigil. Jadi saya ingat aja menggigil. Ya, saya terima nikahnya dan kawinnya, hati saya. Kenapa? Karena saya memahami dari awal begini. Ya Allah, setelah saya terima, saya nggak boleh lagi nih banding-bandingin dia sama yang lain. Saya terima nikahnya dan kawinnya, saya terima dia sekarang, besok sampai nanti. Saya terima kalau dia tiba-tiba nggak sholat, saya terima. Bukan saya ngatain, bukan saya ceritain sama orang, nggak bakal. Saya terima kalau ternyata dia itu jahat. Saya terima kalau dia ternyata miskin. Saya terima kalau dia ternyata pelit. Saya terima cerewet. Beneran. Saya terima nikahnya dan kawinnya. Saya terima semua. Saya terima bikin nasi goreng keasinan. Saya terima. Hati-hati. Saya terima bikin kopi nggak enak. Saya terima. Hati-hati. Tugas ente terima. Ente udah bilang gobil tuh. Saya terima nikahnya dan kawinnya. Saya terima semua apa adanya. Nggak bisa. Saya terima kalau dia cerewet. Saya terima kalau dia serakah. Kalau saya terima kalau dia demen belanja. Wah lah. Kalau belanja aja demen. Saya terima dia. Saya terima semua. Jadi kalau begitu, maka tugas kita itu adalah nikah itu jihad. Kebalikannya si pria, si wanita juga begitu dong. Ya, kan dia memilih, dia mengangguk waktu bapaknya lo mau, iya. Ya lo suka, iya. Nggak suka haram. Syarat nikah itu jadi gini Pak, ada syarat yang kelihatan yang 5. Ada syarat hakikat. Hakikatnya tuh ada, yaitu antarodin, saling suka. Kalau nggak suka hati-hati. Ya. Sebagaimana orang sholat, ya, orang sholat. Sholat kan 13 rukunnya, ya kan? Selesai 13 rukun. Bukan berarti kita kerjain semua, sholat kita pas, enggak. Sholat kita menjadi 0, menjadi nggak berarti, menjadi batal, menjadi nggak boleh. Kalau ternyata sholat kita bilang gini, ntar kalau ada tamu gue batalin. Nggak boleh. Haram itu. Mazhab Imam Syafi'i itu nggak boleh bilang begitu. Haram. Sholat itu sampai tuntas, sampai selesai. Gue mau sholat nih, sholli fardhu subuhi Allahu Akbar. Ntar kalau ada yang ketok gue batalin. Nggak boleh. Nggak boleh. Nikah begitu. Oke, gue nikah sekarang nih. Ntar kalau dia cerewet gimana? Lah, nggak boleh. Udah ikat selamanya, ya, sampai maut memisahkan kita. Wah, elah, kayak sinetron, maut memisahkan kita. Padahal keluar rumah juga berpisah bentaran. Jadi ibu bapak sekalian, saya terima nikahnya dan kawinnya mengandung konsekuensi saya menerima istri saya apa adanya. Waktu kurus saya terima, waktu gendut saya terima. Ya, waktu kencang saya terima, waktu pewat saya terima. Waktu mulus saya terima, waktu kendor saya terima. Nggak bisa dong. Kendor lo yang kendorin, gimana lo nggak terima sih? Kurang ajar banget laki-laki emang. Ya. Jadi jamaah sekalian, kalau kita lihat begini, dari awal, maka harmonis terus. Si istri juga begitu. Saya terima, ya Allah, saya terima dia sebagai suami. Akhirnya begitu nikah sebulan, 2 bulan, setahun, ketahuan si laki ternyata balik lagi ke zaman mudanya, tukang mabok. Bini terima nggak? Terima. Katakan, ya Allah, ternyata suami saya tukang mabuk. Bawa ke rumah whisky, brandy. Ya Allah, saya terima dia. Dan saya akan kembalikan dia ke jalanmu. Sebenarnya, sebuah pernikahan itu adalah sebuah jihad. Pernikahan itu sebuah perjuangan saling membenarkan, saling menyempurnakan. Kan dia pakaian bagimu dan kamu pakaian baginya. Ya kan? Kalau pakaian, ya mesti kita perbaikin. Robek, ya kita tambal. Bolong, ya kita jahit. Terbalik ya. Robek, kita jahit. Bolong, kita tambal. Ya, kancing copot, kita pasangin. Lah iya dong. Kan pakaian kata Allah. Antum libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya kau pakaian baginya, dia pakaian bagimu. Ya udah. Ya Allah, begitu nikah dia pemabokan. Saya terima ya Allah.
ente dapat tugas. Allah kan tahu. Bagi Allah kan nggak ada waktu pagi, siang, sore, malam. Bagi Allah nggak ada waktu Januari, Februari, Maret, nggak ada. Bagi Allah nggak ada tahun 2000, tahun 2010 nggak ada. Bagi Allah semua udah terjadi. Allah kan terbebas dari fungsi ruang dan waktu. Allah nggak terikat dengan waktu apapun. Berarti Allah tahu laki kita tukang mabok, Bu. Allah tahu. Makanya dipasangin nama ibu. Karena Allah percaya ibu akan mengembalikannya ke jalan Allah. Ini banyak banget handphone saya curhatan emak-emak. Ustadz, suami saya nggak sholat. Lah, terus gimana? Saya mau minta cerai, Ustadz. Lah, bagaimana sih ibu? Ustadz kawinin saya dong. Ujung-ujung minta dikawinin. Kurang ajar. Jadi kelihatannya ya belum memahami hakikat pernikahan. Ya, belum memahami hakikat pernikahan. Waduh, Ustaz, setelah saya nikah sama istri saya ini, istri saya ternyata baru ketahuan. Dia punya pacar sebelum nikah sama saya 16 orang. Dia tukang belanja, Ustaz. Dia kalau ke mall itu, Masya Allah. Allah telah memilih kamu sebagai pemenang di antara 16 orang itu. Allah memilih kamu. Berarti Allah percaya kamulah yang bisa menyelamatkannya dia. Pak, tahu nggak kecemburuan Allah itu gimana? Allah itu kan maha cemburu. Kecemburuan Allah itu adalah ketika hambanya melupakannya. Allah cemburu. Itulah sifatnya Allah. Jadi kalau ada seorang muslim, seorang mukmin, dia mabuk, Allah cemburu. Ayo dong kembali padaku. Begitu. Kalau seorang hamba berbuat dosa, Allah tuh nggak bakal catat duluan. Allah akan menunggu dia tobat nggak, dia tobat nggak, dia tobat nggak, dia tobat nggak. Begitu dahsyatnya kasih sayang Allah sama kita. Makanya Allah titipin seseorang untuk membenarkan. Siapa itu? Pasanganmu. Pasanganmu itu loh yang Allah titipkan. Jadi ketika seorang ibu datang kepada saya dan dia bertanya, Ustadz, suami saya ternyata tukang mabok. Saya bilang, selamat. Wah, kok selamat? Allah sedang memberikan tugas padamu. Ibu seperti seorang nabi yang umatnya cuma satu, yaitu suamimu sendiri. Sambut tugas ini. Dan katakan kepada Allah, saya terima ya Allah tugas ini. Saya akan doain dia, saya akan bimbing dia, saya akan arahkan dia, saya akan membawa dia kembali ke jalanmu. Begitu. Bukan lari ke Ustadz. Ntar akhirnya Ustadz nih kawin lagi. Ya elah. Ya. Jadi lari kepada Allah dan katakan saya terima ya Allah. Udah aman kalau bisa pegang filosofi ini aman. Saya terima ya Allah apa adanya. Saya terima, sekarang, besok saya terima. Tiba-tiba bandel, saya terima ya Allah, saya akan kembalikan dia ke jalanmu. Saya terima tugas ini darimu ya Allah, saya terima semuanya. Nah, begitulah ketika awal pernikahan. Nih, dalam daftar isinya saya masukin semua. Ya. Jadi waktu awal nikah ada. Nah, sekarang ketika ceritanya rumah tangga oleng. Ada lagi ceritanya ketika anak belum lahir. Ada lagi ceritanya ketika anak udah gede. Ada lagi ceritanya ketika serumah sama mertua. Wah, Pak Zain ini dong serumah sama mertua. Haji, aneh juga serumah. Aneh juga serumah. Ada mertua di mari. Alhamdulillah. Girang banget. Kenapa girangnya? Karena kita bisa terus berbakti. Karena orang mertua itu orang tua sendiri. Hadis sahih ya. Istri-istrimu ya, istri dari ayahmu itu adalah ayahmu. Ayah dari istrimu itu adalah ayahmu. Ibu dari istrimu itu adalah ibumu. Begitu kata Nabi. Jadi nggak boleh beda-bedain ya. Baik. Nah, begitu juga ketika apa di sini? Ketika ekonomi keluarga belum baik. Lalu ketika baik gimana? Lalu anak kita, apakah kita udah memenuhi hak anak kita? Nah, ini yang langka buat dibahas. Sedikit saya singgung yang itu aja ya tentang orang tua ya
yang suka mengeluh anaknya kurang ajar. Anaknya susah disuruh ibadah. Anaknya dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya susah diajak bener lah. Anaknya bengal dah istilahnya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bilang dasar tuh anak saya bandel, sebelum saya bilang dasar tuh anak saya kurang ajar, sebelum kita bilang dasar tuh anak nggak tahu diuntung, dasar anak dan seterusnya, mari kita koreksi diri. Anak itu punya hak. Apakah kita sudah penuhi hak-hak anak kita atau belum? Ini Pak yang penting. Kalau kita sudah penuhi hak-hak anak kita, maka ada lagi. Apa itu? Kita bahas saja dulu. Pertama, pernah nggak kita masukin makanan haram ke dalam mulut anak kita? Pernah nggak waktu bini kita hamil? Dari mana tuh makanan-makanan? Kalau sampai kemasukan dalam tubuh anak kita makanan yang haram, maka jangan harap dia akan menjadi anak yang lempeng nantinya. Ya, maka yang ada adalah suasana yang tidak indah dengan kita. Coba Bapak lihat deh di rumah deh sekarang. Lemari dari mana nih gue beli? Ayo. Karpet dari mana nih? Lemari baju dari mana nih? Buku dari mana nih? Kipas angin dari mana nih? AC dari mana nih? Coba. Itu penting, Pak. Jangan sampai di rumah kita ada sepotong barang haram. Tongkat ini dikasih sama orang dari Bupati Bengkulu. Handphone yang ini dikasih sama Ustadz Yusuf Mansur dulu. Handphone yang dipakai di sini dikasih sama Kapitra. Infocus ini punya kantor, hibah dikasih waktu di kantor saya yang dulu. Bangku ini beli di pameran Jakarta Fair gitu. Meja ini borongan dari bekas Starbucks gitu. Ini lemari buku ini sedekahan. Jadi ada orang nggak ada kerjaannya. Saya bilang bikinin saya lemari buku dah begitu. Buku-buku isinya, ini nih istighfar nih. Ada buku orang belum saya balikin. Akhirnya ketemu kan, ajib kan, ajib banget. Iya, ini buku teman saya di Bali, Fikih Akhlak. Ini buku teman saya di Bali nih, di Randy yang undang. Kita sama balikin. Saya ingetin Pak Randy buku lo sama gua gitu. Dan seterusnya. Kita hitung di rumah kita ntar. Bapak lihat deh yang mana nih ada nggak hak orang nih. Kenapa? Karena pentingnya ini ke anak. Anak kan belum dapat bisa cari pekerjaan. Anak kan belum bisa cari usaha sendiri. Sehingga kita yang empanin ayam kali ya. Kita yang ngasih makan lah begitu. Nah kalau kita yang empanin, kalau kita yang ngasih makan, kalau seandainya dia kemasukan barang haram, dosanya terus-terusan gitu. Anak berhak setelah lahir nih, dia berhak mempunyai nama yang bagus. Kita udah penuhin belum? Udah. Anak begitu lahir, dia berhak mendapat 2 tahun susu ibu. Udah penuhin belum? Udah. Anak begitu udah gede, dia berhak dikenalkan Allah. Maka kita wajib mengenalkan dia kepada Allah. Udah belum? Anak berhak mendapat pengajaran. Berhak mengenal Rasulullah. Kita yang mesti kenalin. Anak berhak untuk dikenalkan cara-cara sholat. Anak berhak untuk dikenalkan bagaimana cara mengaji. Kita semua tuh. Nah, udah belum hak-hak kita itu dipenuhin? Udah gedean dikit, anak berhak untuk mendapatkan privasi. Rasulullah memang paling top dah. Anak kalau udah gede dikit, dia pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Maka harus kita sediapin kamar buat dia khusus begitu. Ya berarti rumahnya mesti lumayan dong. Jangan satu kamar rame-rame dong. Iya, ya. Lain halnya kalau anaknya nggak mau. Nah, kayak saya di rumah nggak mau sampai sekarang tuh Aisyah Alia pisah. Pokoknya kalau tidur mesti rame-rame. Nah, akhirnya sekarang rame-rame. Tapi ada kamar di belakang
buat dia dandan, buat dia ganti baju, buat dia mandi. Lain halnya tuh cerita kalau begitu. Nah, ibu bapak sekalian, anak berhak mendapatkan akhlak. Berhak. Nih bapak-bapak ya. Ya, sebelum kita tutup nih jam 6 ya. Nih bapak-bapak ya, tolong ya. Akhlak kita itu bukan kelihatan di luar rumah, tapi di dalam rumah. Aneh nggak percaya orang akhlaknya bagus kalau aneh belum tanya bininya, belum tanya anaknya, belum tanya supirnya, belum tanya karyawannya yang tiap hari bertemu. Belum. Aneh banyak banget sih, ya Allah. Bapak Ibu, saya bisa ngomong begini karena saya pergaulannya luas. Ada seorang ustadz yang sangat dikenal di televisi, di radio, di mana-mana. Bininya cerita sama aneh, nggak sanggup ustadz, galaknya minta ampun di rumah tuh. Ya, ada ustadz yang sangat ya begitu dah cerita. Bininya tuh nangis-nangis. Kenapa? Karena jarang pulang. Bilangnya ceramah, taunya di bini yang kedua. Ada begitu. Maka saya katakan ini, akhlak itu di rumah, bukan di luar. Di luar mah kelihatan cakep, pakai sorban, pakai kopiah, pakai macam-macam. Gitu. Saran be. Nah, Jepang yang Islami, istri saya 3 bulan lagi ya. Jadi ntar saya jawab, nanti kita WA-WA-an ya. Jadi hati-hati Pak, ya hati-hati banget. Bini, ya, suami yang tadi saya bilang terakhir sampai di mana tadi? Sampai di mana? Lihat Yang akhlaknya di rumah. akhlak di rumah. Iya. Akhlak di luar rumah itu palsu Pak. Akhlak tuh yang asli dalam rumah. Di luar rumah itu cerita apaan? Cerita palsu. Kita pakai baju bagus-bagusan, kita pakai gamis, kita pakai kopiah, sama orang baik. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Alah, nggak begitu. Akhlak tuh dalam rumah. Sama anak asik, sama bini bercanda. Itu yang akhlak. Ini sama bini orang bercanda. Ya, konyol. Konyol sama bini orang bercanda. Sama bini sendiri bercanda. Sama anak orang baik. Ya, tengil namanya. Sama anak sendiri. Nah, jadi coba tanyakan pasanganmu bagaimana kelakuan. Coba tanyakan pembantu di rumah. Coba tanyakan supir di rumah. Coba. Itulah akhlak yang sebenarnya. Nah, sekarang suka terbalik. Di luar kita baik. Di dalam kita berantakan. Nggak baik begitu. Jadi, kesimpulan dari obrolan-obrolan kita ini adalah ya, bahwa Allah lah tempat kita memandang. Dalam menikah, Allah yang dilihat. Setelah menikah, Allah yang dilihat. Setelah punya anak, Allah yang dilihat. Kenapa kalau dilihat Allah terus? Karena kita jadi malu kalau salah. Malu. Kenapa? Karena kita, ya ini udah level ihsan. Kan kata Nabi, al-ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarah, fa innahu yaraka. Begitu. Udah jam 6, saya cukupkan dulu sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, kita ngobrol-ngobrol, silahkan. Saya serahkan pada Pak Zul. Ya, jadi alhamdulillah tadi kita dapat tips-tips untuk bagaimana menjadi suami yang hebat dan ayah yang hebat. Sebelum saya lempar ke jamaah, saya dulu Ustaz ya. Silakan Pak Zain. Ada 2. Pertama tadi Ustaz bilang ada apa namanya, bukan cantik Ustaz ya. Kenapa? Karena tadi mencari calon istri bukan cantik. Iya. Karena nanti lama-lama nggak cantik gitu Ustaz ya. Iya. Cuman saya ada pantun nih Ustaz. Gimana itu? Bukan titik yang membuat tinta, tapi tinta yang membuat titik. Bukan cantik yang bikin cinta, tapi cinta yang bikin cantik Ustaz. Wow, cakep banget. Waduh. Dahsyat itu. Itu satu. Yang kedua,
Rasulullah ketika mendidik anak-anaknya untuk disiplin, beliau menempatkan cambuk atau pemukul tongkat di depan pintu untuk menjadi peringatan kalau ada yang mungkin menurut Rasulullah apa gitu. Nah, nih lihat nih kira-kira gitu. Artinya ada semacam upaya untuk mendisiplinkan dengan sesuatu apapun sehingga anak-anak menjadi disiplin. Nah, untuk sekarang itu seperti apa Ustadz untuk bisa mendisiplinkan anak yang digambarkan di dalam hadis itu? Demikian Ustadz, dua aja Ustadz. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya banget. Bapak baca hadisnya tuh hadis riwayat siapa ya? Imam Tabrani Ustadz. Bilang bagaimana bunyinya? Bunyi persisnya Rasulullah itu menempatkan cambuk atau tongkat di depan pintu di atas itu untuk istilahnya di dalam penjelasannya kalau ada anak-anak yang kurang disiplin atau apa itu sebagai peringatan untuk mereka tidak untuk tidak melakukan kesalahan. Dibaca ulang karena setahu saya bukan Rasulullah yang menetapkan itu, tapi sahabat dan Rasulullah membenarkan saja. Oh gitu. Karena Rasulullah tidak melakukan hal itu kepada anak semata wayang yaitu Fatimah karena Abdullah sudah wafat di usia 2 tahun, Qasim juga sudah wafat di usia 2 tahun, begitu juga Zainab, Ruqayyah dan Ummi Kalsum telah diambil mantu. Sehingga Rasulullah menerapkan dan hanya bersama Fatimah yang tinggal dekat gitu. Dan Rasulullah membenarkan sahabat yang melakukan hal itu. Yang terjadi adalah ketika seorang sahabat bertanya apa yang mesti dilakukan terhadap keluarganya, maka Rasulullah mengatakan la taghdab. Nah itu Sahih Bukhari. La taghdab, jangan marah. Summa ausini ya Rasulullah, kata sahabat. Nasihati aku ya Rasulullah. Untuk keluarga nih ya. Rasulullah bilang lagi, la taghdab, jangan marah. Sampai orang itu berkata lagi, ausini ya Rasulullah, nasihati aku ya Rasulullah, la taghdab, jangan kau marah. Itu nasihat Nabi kepada orang. Artinya marah itu merusak hati. Marah itu dari setan. Marahnya Rasulullah itu adalah diam. Gitu. Marahnya Rasulullah diam. Itu marahnya Rasulullah. Begitu. Karena beliau orang yang sangat bisa mengendalikan, maka diam itu begitu. Dan Rasulullah punya tips. Kalau kau marah, segera wudhu. Setan nggak mau dekat. Wudhu. Wudhu. Ntar habis wudhu baru ngomong. Gitu. Kalau kau marah dalam keadaan diri, duduk. Duduk dulu. Duduk. Baru ngomong. Gitu. Bahkan kalau masih marah juga, tidur dulu dah. Mau berantem, mau bini, bilang gini. Ntar habis bangun tidur kita berantem. Gitu. Nggak jadi ribut akhirnya. Ya. Jadi model pendidikan seperti itu, karena Nabi pernah membenarkan yang terjadi pada sahabat, maka kita juga dibenarkan. Namun hanyalah sebuah peringatan. Karena memukul apalagi bagian wajah itu diharamkan. Memukul itu diharamkan. Dan Rasulullah juga punya tips ketika terjadi betul-betul ketidakharmonisan yang sulit untuk dipecahkan. Ngomong baik-baik, diamin 3 hari aja. Gitu. Caranya nih Pak, diamin 3 hari. Waduh, masih nggak beres juga. Balikin ke emaknya. Emak bapaknya balikin. Gitu. Nah, itu dia. Sebelumnya malah diamin dulu, pisah kamar, setelah nasihatin segala macam. Nah, mudah-mudahan setelah begitu akan tersadarkan. Begitu caranya. Kalau sama anak, karena tadi hubungannya sama anak, kalau sama anak tergantung umurnya, Pak. Tergantung umurnya. Ya. Kalau umurnya masih kecil, ya bisa deh, ya. Tapi kalau umpamanya umurnya udah gedean dikit, nah susah deh. Kita nggak bisa main kerasan. Bahkan kata Nabi, tipsnya itu adalah
khatibun nas ala qadri uqulihim. Bicara kepada manusia, apalagi kepada anak juga ya, ala qadri uqulihim, sesuai dengan kadar akalnya. Kadar akalnya itu loh. Ya. Kadar akalnya kayak gimana? Nah, kita sesuaikan. Anak kita orangnya bagaimana, kita ikutin. Ikutin, Pak. Nggak boleh, nggak ikutin. Nabi yang suruh. Kita sebagai orang tua kudu bijak. Anak saya maunya begini, kita ikutin. Jadi maunya anak dong, iya. Ntar kalau kita lakukan itu, baru terasa timbal balik, baru terasa terjadi. Maka anak bakal nurut sama kita. Jadi cintai anakmu, jangan berubah. Jujur aja nih, jujur aja. Emak-emak deh. Waktu timang anak bagaimana coba? Anak masih orok. Timang-timangnya bagaimana coba? Dia nggak mau makan, sedih nggak kita? Ya, dia panas dikit, panik nggak kita? Panik. Coba kalau umpamanya anak udah umur 10 tahun, dia nggak mau makan, kita gaplokin nggak? Ayo. Kenapa beda? Emak, bapak yang salah. Ya, kenapa? Karena beda perlakuan. Dulu masih kecil aja, sayangnya 100%. Udah gedean dikit, mulai berkurang. Udah 20 tahun, nggak makan. Kita bilang apa ya? Ya udah gede deh, udah tahu sendiri. Gitu. Nggak bisa. Umi saya didik saya nggak begitu. Umi saya demi Allah, Pak. Ini puasa-puasa, nyumpah demi Allah lagi. Nggak begitu. Umi saya nih, saya udah 40 tahun, waktu udah umur 40 tahun, makan datang ke rumah masih disuapin. Makan, masih disuapin. Kalau saya datang ke rumah, oh, langsung dia sibuk. Dia ke dapur, dia masakin nasi goreng. Saya udah 45 tahun. Umi saya masih begitu sama saya. Umi saya udah di tempat tidur. Kalau saya datang, dia buka pinggiran itu. Dia bikinin pastel. Walaupun cuma 3 biji digorengin buat saya. Ya. Umur saya udah 45 tahun, Pak. Masih digituin mau Umi saya coba. Gimana saya bisa bilang enggak sama Umi? Bagaimana saya bilang bisa nolak semua keinginan Umi? Coba. Pagi-pagi lu mau makan apa? Udah umur tua, udah punya anak gede. Enggak, Mi, jangan repot. Gue tahu. Masak kesukaan. Coba. Ya, kalau punya orang tua kayak begitu, nauin anak, kita sebagai anak, bagaimana coba? Mana sanggup menolak permintaannya? Jadi kita duluan sebagai orang tua, manjain anak jangan sampai berhenti. Waktu orok, nggak makan kita bisa nangis. Udah gede, aneh dididik begitu soalnya. Aneh nggak makan, umi saya yang sakit. Beneran. Makanya setiap saya datang, buat menggembirakan hatinya, lu udah makan belum? Belum, Mi. Ya Allah, pedas saya baru makan. Kalau saya bilang belum makan, dia kecewa. Dia kecewa banget. Lu udah makan kan? Belum, Mi. Gitu. Langsung makan dengan lahapnya. Masya Allah, alhamdulillah, Mi. Girang mukanya. Allah tuh tetesan redho tuh langsung datang. Nah, kurang lebih begitu. Ya, Pak ya. Ya cambuk silahkan. Cuman ada cara yang lain juga. Ya, itu dibenarkan boleh. Tapi kasih sayang yang sebagaimana yang Nabi contohkan, itu cakep. Ingat, apa yang Bapak sampaikan adalah hadis. Cuman hadisnya ikrarun. Ketetapan. Hadis itu ada 3. Pertama, qaulun. Yang Nabi perintah. Ucapan Nabi. Kedua, fi'lun. Yang Nabi sendiri lakukan. Yang ketiga, ikrarun. Perbuatan sahabat yang Nabi benarkan. Hadis juga. Jadi hadis itu qaulun, fi'lun, wa ikrarun min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Silakan, udah lewat nih, udah siang, udah suruk nih. Nah, dikit lagi Ustaz, masih ada yang bertanya, jemaah? Tadi Mas ada Heno, yang silakan Mas Heno. Ada yang nulis, saya belum sempat baca, banyak tuh yang nanya di tulisan. Mau tulisan dulu atau? Tadi ada yang nulis gimana tuh? 12. Udah chat 12 orang tuh. Saya mau baca
hakikat pantun yang luar biasa. Mantap. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cinta yang membuat cantik. Asik. Bapak gimana cara mendapatkan sifat tegas dan tega pada anak? Kadang kita sebagai orang tua ingin tegas ke anak, tapi kadang kita nggak tega. Ya bagus. Bagus, jangan tega sama anak. Jangan nggak tega sama anak. Ya, jangan nggak tega. Kesian anak kita. Jangan, Bapak udah bagus. Ya, jangan tegas, Pak. Jangan tegas, jangan galak. Tapi jadiin diri kita sebagai idola. Begitu yang saya tulis dalam buku. Jadikan kita sebagai idola. Karena kalau kita sebagai idola anak-anak, dia mengerjakan yang kita perintahkan dengan suka. Ya, Pak. Dengan suka, nggak terpaksa. Kalau kita tegas, namanya anak kita terpaksa. Kalau terpaksa, ada kita dia nurut, nggak ada kita dia nggak nurut. Jadi lebih baik saran saya bukan soal tegasnya, tapi kita harus menjadi idola. Dengannya anak-anak akan ngikut gitu. Saran be. Nama anak laki-laki, nama Jepang yang Islami. Bisa istri melahirkan 3 bulan lagi. Nama Jepang yang Islami. Waduh, kita saya pikirin dulu ya. Nama Jepang yang Islami. Kita saya pikirin dulu ya. Mbak Jenny, kita pernah ketemu di Tokyo. Subhanallah, alhamdulillah. Baik, bagaimana cara mendapatkan bukunya? Bukunya di WA ya, ke grup sama pengajian di Bapak Zen ya. Silahkan kalau langsung, kalau enggak kita tutup. Ada itu Pak Seno. Silakan Pak Seno. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tat, kita pernah ketemu di Purwokerto, Tat, di stasiun. Masya Allah. Oh, di stasiun baru turun. Baru turun. Saya salaman sama istri saya. Sama istri di zaman 21 dulu. Masya Allah. Tat, pertanyaan. Ya, silakan. Pertanyaan ini, Tat. Mohon tips dan saran praktis untuk bisa bersikap seperti tadi yang digambarkan Ustadz. Walaupun itu tidak persis terjadi pada kita. Suami kembali ke mabuk-mabukan. Istri kok terima, ya Allah. Itu tidak mudah itu, Tat, seperti itu. Gimana? Demikian pula istri kok tidak sesuai dengan kita yang dulu. Itu tipnya apa supaya bisa legowo kayak gitu. Kalau kita kaitkan dengan tausiah dari Ustadz yang lain kan sering kita itu juga tentunya punya salah. Ya Allah, jangan bukakan aib kita di depan istri, di depan. Jadi bagaimana supaya kita bisa menerima apa yang kita lihat tidak sesuai dengan iman kita. Apakah ada amalan, apakah ada doa, atau apa tip-tip apa? Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, ya. Ketika kita katakan saya terima nikahnya dan kawinnya, itu hakikatnya dalam, terlalu dalam untuk kita bicarakan waktu singkat ini. Terlalu dalam. Ya, filosofinya itu dahsyat, Pak. Sampai Allah sebut itu kegiatan itu, saya terima nikahnya dan kawinnya, itu misaqan ghaliza. Misaqan ghaliza itu Allah hanya sebut 3 kali dalam Al-Quran. Ya, hanya 3 kali. Menunjukkan betapa pentingnya. Ya, selain surat An-Nisa, surat Al-Ahzab, ayat yang ke-7 juga Allah sebut. Kapan Allah sebut misaqan ghaliza? Ketika Allah mengambil janji dengan Rasulullah. Ya, kan wa akhazna minkum, kami ini mengambil janji nih denganmu nih. Wa minka kata Allah depannya, denganmu ya Rasulullah. Wa Nuh dengan Nabi Nuh. Wa Ibrahim dengan Nabi Ibrahim. Wa Musa dengan Nabi Musa. Wa Isa bin Maryam dan Nabi Isa. Wa misaqahum kata Allah, dan kami mengambil janji dengan kalian, apa istilahnya tadi Pak Muklas? Misaqan ghaliza. Bayangkan ya Pak, lihat kalimatnya ya. Allah menyebut misaqan ghaliza saat mengambil perjanjian antara dirinya sendiri dengan para nabi. Dahsyat itu Pak. Itu bukan perjanjian yang kecil. Ini Masya Allah, haza akbar. Ini perjanjian paling besar.
sampai disebut misaqan ghaliza? Kok ketika suami berjanji saya terima nikah dan kawinnya, itu juga disebut oleh Allah misaqan ghaliza. Oh, nggak sembarangan misaqan ghaliza. Karena itu, Pak, ketika mabuk misalnya, lu udah janji, jangan dipisah. Apa yang telah Allah satukan, jangan kau pisahkan. Nikah itu dari Allah. Cerai bukan dari Allah. Kebaikan dari Allah, keburukan bukan dari Allah. Itu karena kita yang nggak bisa mengelola. Ya. Nah, jadi begitu kita lihat kekurangan pada istri, begitu kita lihat suami jadi brengsek, ini kan tugas dari Allah gitu. Jangan lari, tugas dari Allah. Untuk membenarkan dia itu jangan lari. Hadapin. Hadapin. Ya, Pak Muklas, saya punya teman SMA, teman SMP, ya, dua-duanya pengacara, suami istri, dan dua-duanya teman saya juga, ya, karena kita dulu sekelas. Tahu Pak, suaminya kelakuannya, satu main perempuan, ya, dua ringan tangan. Gampar dan sebagainya. Sampai si bini rekam, gue laporin nih begitu, dan sebelum dia usut, dia datang ke saya. Karena temen deket, bilangnya begini, Kal, laki gue begini-begini. Ah, yang bener loh, saya bilang. Waduh, iya Kal, laki gue begini. Dia tuh Kal, main perempuan. Dia beli mobil, sampai sekarang, itu mobil perempuan yang dealernya itu, dia kawinin Kal. Dia bilang gitu. Ama di rumah galak. Anak-anak udah pada takut. Ama gue Kal, ringan tangan Kal. Sekarang diunjukin. Nih lihat gue bengkak kemarin. Gue rekam. Gue mesti laporin ke polisi nih dan seterusnya dan seterusnya. Ibu, Bapak, dimanapun Anda yang mendengar ini, saya sampaikan kepada teman saya ini. Oh lo lari. Oh lo lari dari tugas dari Allah. Oh lo kabur. Oh lo bikin Allah kecewa. Oh lo bikin Allah benci. Oh begini. Saya gituin Pak. Maksudnya kan Allah itu menyatukan lo dengan laki lo yang brengsek itu. Karena Allah percaya lo bisa beresin dia. Allah kawinin lo sama dia, jodohin sama dia, walaupun Allah tahu ini suami lo bakal brengsek, tapi kan Allah akan, yang Allah inginkan tuh lo kembali ke jalan Allah, dan laki lo kembali ke jalan Allah. Dan tugas itu ada di pundak lo. Kenapa lo bikin Allah kecewa? Kenapa bikin Allah itu membenci? Saya bilang sama teman saya nih, ya, namanya, ya gak usah pakai nama asli, namanya si Linda misalnya. Lin, jangan bikin Allah kecewa, Lin. Jangan bikin Allah marah. Walaupun dia yang salah. Tapi ini lu seperti seorang Rasul. Lu dapat tugas dari Allah langsung. Dan tugasnya membenarkan suaminya. Pegang itu baik-baik, Lin. Lu gak usah ngarepin apapun. Lu datang aja ke Allah dan katakan, ya Allah saya terima tugas ini. Ya Allah saya terima tugas ini. Saya akan benerin, saya akan kembalikan dia ke jalanmu. Bukankah itu yang Allah harapkan? Bukankah Allah menghendaki semua hambanya taat kepadanya? Saya akan bikin dia taat. Begitu. Alhamdulillah ya. Kira-kira udah cukup ya. Kita masih persiapan dengan yang lain online-nya. Syukur, terima kasih Tat. Sama-sama. Baik Ustadz, saya kira tanya jawab cukup. Terakhir, saya mungkin sedikit, kalau enggak, pasti boleh diizinkan Ustadz. Tadi Pak Seno mengenai bagaimana pasangan kita yang bermasalah atau kita kecewa dan sebagainya. Saya sih, sebelum saya menilai pasangan saya Ustadz, saya nilai dulu diri saya Ustadz. Jadi sebelum kita menghisap orang lain, hisap dulu diri sendiri, karena boleh jadi pasangan kita tidak sesuai dengan harapan,
Tapi kita lihat apakah kita menjadi pasangan harapan. Boleh juga, silakan begitu. Kedua, kita ingat-ingat kebaikan pasangan kita. Karena di balik semua yang menurut kita buruk, dia punya kebaikan. Kalau kita ingat-ingat kebaikannya, insya Allah kemarahan kita akan berkurang. Insya Allah. Dua itu aja, Ustaz. Terakhir, Ustaz. Boleh, Ustaz, ya? Subhanallah, alhamdulillah. La ilaha illallah, Allahu akbar. Ada ketika kita menghubungi Ustadz Haikal, kita mendapat usulan 30 judul. Itu semua berkaitan dengan rumah tangga, macam-macam judulnya, dari ketika mencari pasangan, ada kemudian ketika orang tua sakit-sakitan, ketika tetangga nyebelin, ada satu juga ketika anak bermasalah. Ya, Ustadz ya. Cuman saya mau tanya dikit, Ustadz, boleh terakhir ya? Ini kalau judulnya ketika presiden bermasalah itu gimana, Ustaz? Ganti presiden. Gitu ya. Oke. Baik, ganti Ustaz ya. Caranya gimana? Ntar pemilu depan. Pemilu ya. Oke, sip. Baik, alhamdulillah hari ini kita mendapat tausiah luar biasa dari Ustadz Haikal Hasan, atau disebut juga Babe Haikal, yang memberikan tips-tips menjadi suami hebat dan ayah hebat. Insya Allah ini juga menjadi nasihat buat kita semua, walaupun udah menjadi kakek barangkali atau calon kakek, insya Allah itu menjadi nasihat juga buat para anak-anak muda, atau juga nanti kita nasihat kepada anak-anak kita. Pada Ustadz Haikal, dipersilakan untuk menutup tausiah pagi ini. Kita tutup kibarat majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.